Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kisah-kisah pesawat yang harus melakukan pendaratan darurat. Seperti yang teman-teman pasti ketahui, baru-baru ini publik dibuat heboh dengan adanya berita pendaratan darurat yang dilakukan oleh pesawat Citylink karena kondisi sang pilot yang mengalami keadaan darurat kesehatan. Bahkan, pilot pesawat Citylink tersebut akhirnya meninggal dunia sesaat setelah dibawa ke rumah sakit. Setelah aku cari tahu, ternyata ada beberapa pendaratan darurat yang dilakukan oleh beberapa maskapai penerbangan, bahkan maskapai penerbangan di luar negeri. Seperti apa kisah-kisah pendaratan darurat tersebut? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke videonya. 1. Citylink. Pesawat Citylink dengan nomor penerbangan QG307 dengan rute penerbangan Surabaya-Makassar berangkat sesuai jadwal yaitu pukul 6 pagi pada tanggal 21 Juli 2022. Pesawat tersebut dikemudikan oleh pilot bernama Kapten Boy Awalia. Namun, selang 15 menit lepas landas, pesawat Citylink tersebut harus kembali mendarat ke Bandara Juanda, Surabaya karena sang pilot mengalami keadaan darurat kesehatan. Akhirnya, pesawat pun bisa kembali mendarat pada pukul 7 pagi di Bandara Juanda, Surabaya. Salah seorang penumpang yang berada di pesawat Citylink QG307 tersebut mengatakan, pada awalnya pesawat lepas landas dengan lancar, sampai ketika ada pengumuman dari seorang pramugari yang bertanya apakah ada seorang dokter yang kebetulan sedang naik di pesawat tersebut. Dan saat itu, kebetulan ada seorang dokter yang ikut di pesawat. Kemudian dokter tersebut pun menghampiri pramugari. Saat itu, para penumpang bertanya-tanya, ada kondisi apa dan siapa yang sedang sakit. Karena biasanya apabila pramugari melakukan pengumuman apakah ada dokter atau tidak di dalam pesawat, artinya ada seseorang yang sedang mengalami keadaan darurat kesehatan di pesawat tersebut. Saat itu, kondisi penumpang pun aman terkendali dan tidak merasa panik. Sampai ketika pramugari memberikan pengumuman lanjutan, apakah ada pilot yang bisa menerbangkan jenis pesawat yang sedang mereka tumpangi saat itu. Mendengar hal itu, penumpang pun mulai panik, tapi semuanya tidak bertindak berlebihan. Pesawat pun mulai terbang rendah dan seperti berputar-putar saja, hingga akhirnya karena tidak ada pilot lain yang ada di dalam pesawat, kopilot pesawat Citylink pun mengambil alih. Dan kopilot tersebut bisa mendaratkan pesawat yang membawa 171 penumpang itu dengan selamat. Sesaat setelah pesawat mendarat, sang pilot, Kapten Boy Awalia, segera diberikan penanganan medis. Para tim medis pun sudah menunggu di Bandara Juanda. Namun sayang, beliau harus meninggal dunia saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Berdasarkan info yang aku baca nih teman-teman, pramugari memberikan pengumuman tersebut bukan untuk membuat panik para penumpang, tetapi memang prosedurnya seperti itu. Apabila ada keadaan darurat pada pilot, sakit, ataupun meninggal dunia di dalam pesawat, awak pesawat harus menanyakan apakah ada penumpang yang berprofesi sebagai pilot dan bisa menerbangkan jenis pesawat yang sedang terbang saat itu. Namun, apabila tidak ada, penumpang pun tidak perlu panik, karena kopilot pun mampu untuk melakukan pendaratan darurat. Penumpang pun diharapkan tetap tenang dan berdoa untuk keselamatan. 2. Jet2 Airlines. Pada Agustus 2009 lalu, pesawat Jet2 Airlines dengan nomor penerbangan LS765 dengan rute penerbangan Manchester menuju Madeira harus mendarat darurat di Bandara Porto. Pada saat kejadian, terdengar pengumuman dari kru pesawat bahwa ada keadaan darurat. Saat itu, salah seorang kru pesawat meminta bantuan apakah ada pilot yang dapat menerbangkan pesawat yang sedang terbang saat itu. Karena kondisi pilot mengalami kondisi darurat kesehatan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, seorang penumpang berdiri dan menawarkan bantuan ke kokpit.
Diketahui penumpang tersebut adalah pilot pesawat Jet2 Airlines yang sedang tidak bertugas. Akhirnya, pesawat yang mengalami kondisi darurat tersebut pun diterbangkan oleh pilot pengganti dengan kopilotnya. Menurut penumpang yang saat itu berada di pesawat, mereka tidak melihat pilot pengganti itu keluar lagi dari kokpit sampai pesawat mendarat. Penumpang pun tidak panik berlebih karena merasa sudah ada pilot pengganti beserta kopilotnya. Pesawat pun akhirnya mendarat darurat di Bandara Porto sekitar pukul 10.20 dan bandara itu pun dikosongkan selama 30 menit agar pesawat bisa melakukan pendaratan darurat. Beruntung pesawat pun dapat mendarat dengan baik. Sesaat setelah pesawat mendarat, pilot pesawat Jet2 yang mengalami kondisi kesehatan darurat segera dibawa dengan kursi roda oleh tim medis. Manajemen pesawat Jet2 Airlines pun meminta maaf pada para penumpang dan akan segera menerbangkan penumpang ke Madeira. 3. Pesawat Cessna 172. John Wilday, seorang pria berumur 77 tahun, mungkin tidak akan pernah melupakan pengalaman yang paling menegangkan dalam hidupnya. Saat tahun 2013 silam, ia dan temannya pergi dari Sentop Airfield menuju Cygnus dengan pesawat Cessna 172 Skyhawk. John sering pergi untuk memancing, dan sang teman selalu mengajaknya untuk menggunakan pesawat Cessna tersebut. Mereka berangkat pagi-pagi dari Sentop Airfield dengan pesawat diterbangkan oleh temannya John. Setelah sore hari, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke Sentop. Namun, sekitar pukul 6.15 sore, sang pilot mengeluh sakit dan meminta John untuk mengendalikan pesawat. John yang belum pernah sama sekali menerbangkan pesawat merasa kebingungan. Namun, ia pun mau tidak mau masuk ke kokpit dan mulai mengendalikan pesawat dengan bimbingan pilot yang sedang sekarat. Tidak berapa lama, sang pilot mengalami kolaps dan mulai tidak sadarkan diri. John mencoba mengguncang-guncangkan bahu pilot tersebut agar tetap sadar, tapi sang pilot sudah tidak merespon lagi. John pun segera menggunakan headset yang tersambung pada radio dan mencoba menyalakan alarm darurat. John berusaha menghubungi menara bandara sesegera mungkin saat itu. Dan ketika kru menara menjawab, John pun segera memberitahu apa yang sedang terjadi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya kru menara pun mencoba membimbing John untuk mengendalikan pesawat Cessna tersebut. John pun dibimbing oleh kru menara Bandara Internasional Humberside yang memiliki landasan lebih panjang dan layanan darurat penuh. Penerbangan di Bandara Humberside sendiri saat itu segera dialihkan agar pesawat Cessna yang dikendalikan oleh John bisa mendarat darurat. Selain dipandu oleh kru menara, sebuah helikopter pun dikerahkan untuk membantu pendaratan darurat. Karena hari sudah mulai gelap dan tidak ada lampu dari kokpit pesawat Cessna yang dikendalikan oleh John. John pun diminta tetap tenang dan mengikuti arahan dari kru menara. Beberapa kali percobaan pendaratan gagal dilakukan, hingga akhirnya percobaan keempat, John berhasil mendaratkan pesawat Cessna dengan cukup baik untuk seseorang yang tidak pernah membawa pesawat. Tepat pukul 19.30, pesawat Cessna pun mendarat di Bandara Humberside. Petugas medis segera diturunkan untuk membantu John dan pilot yang sudah dalam keadaan pingsan. John ditemukan tidak mengalami luka. Namun temannya, sang pilot, harus meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. 4. Lion Air. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan J972 harus melakukan pendaratan darurat karena roda depan yang tidak bisa keluar. Kejadian menegangkan itu terjadi pada tanggal 23 Februari 2009. Pesawat dengan rute penerbangan Medan Batam ini dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 17.30. Namun, saat akan melakukan pendaratan, pilot Lion Air, Kapten Anwar Haryanto, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan roda depan pesawat, sehingga membuat pesawat tidak bisa mendarat pada saat itu. Kapten Anwar memutuskan untuk membuat pesawat berputar-putar terlebih dahulu di sekitar Bandara Hang Nadiem. Ia pun mencoba beberapa kali melakukan pendaratan, namun urung dilakukan. Pramugari pun segera menginfokan kondisi darurat tersebut pada para penumpang. Kala itu, penumpang pun sempat merasa panik. Ya, siapa juga ya teman-teman yang tidak takut dalam kondisi seperti itu. Setelah sekitar 1 jam berputar-putar, Kapten Anwar pun merasa yakin untuk melakukan pendaratan. Pihak bandara pun sudah mempersiapkan kondisi darurat untuk pendaratan pesawat Lion Air tersebut.
Sekitar pukul 18.30, pesawat Lion Air yang membawa 162 penumpang dan 4 awak kabin tersebut berhasil mendarat dengan sukses. Walaupun mengalami beberapa kali guncangan akibat roda depan yang tidak keluar. Beruntung, pesawat tidak mengalami kebakaran dan seluruh penumpang serta awak kabinnya berhasil selamat. Walaupun diberitakan beberapa penumpang mengalami luka-luka akibat adanya benturan. Kapten Anwar mendapat apresiasi dari pemerintah atas aksi pendaratan darurat yang sukses dilakukannya. Tidak terbayangkan ya teman-teman betapa paniknya para penumpang pada saat itu. Semoga masalah teknis seperti ini bisa lebih diperhatikan oleh pihak maskapai penerbangan demi keselamatan penumpang dan awak kabinnya. 5. Air Canada. Pada tanggal 23 Juli 1983, pesawat Air Canada dengan nomor penerbangan 143 harus mendarat darurat karena kehabisan bahan bakar. Pesawat ini berangkat dari Montreal dan bertujuan ke Edmonton. Namun, baru setengah perjalanan, alarm indikator bahan bakar rendah berbunyi. Namun, saat sang pilot melihat indikator flight management komputer bahan bakar terlihat masih banyak. Pilot pun hanya mematikan alarm saat itu dan berasumsi bahan bakar masih mencukupi. Karena sebelum dilakukan penerbangan, biasanya pesawat memang diisi bahan bakar dan dilakukan pengecekan. Saat itu, pesawat membawa 61 penumpang dan 8 awak pesawat. Pesawat pun dikemudikan oleh Kapten Robert Pearson dan kopilotnya Maurice Quintal. Selang beberapa saat setelah Kapten Robert mematikan alarm pun berbunyi lagi. Pesawat pun mulai turun dan terjadi ledakan pada mesin kanannya. Di atas ketinggian 41.000 kaki atau 12 km dari permukaan tanah, Kapten Robert pun mulai menyadari pesawat benar-benar kehabisan bahan bakar. Semua mesin dan panel instrumen kokpit pun ikut mati. Untungnya, turbin udara rem atau RAT masih memberikan daya pada instrumen penerbangan darurat untuk melakukan pendaratan. Diketahui saat itu pesawat berada di atas Gimli. Tak ada pilihan lain, pilot dan kopilot pun harus berusaha untuk melakukan pendaratan darurat sebaik mungkin. Mereka pun memilih mendarat di bekas markas Angkatan Udara di Gimli. Diketahui bekas markas ini telah dijadikan arena balapan mobil, dan saat peristiwa ini terjadi, tengah diadakan balapan mobil dan dipadati oleh banyak orang. Minimnya informasi pendaratan tak membuat Kapten Robert menyerah. Dengan pengalaman mengemudikan pesawat tanpa mesin saat pelatihan, ia pun berusaha fokus untuk menyelamatkan seluruh penumpang dan awak pesawat. Beruntung, pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat. Seluruh penumpang dan kru pesawat pun selamat dan tidak terjadi ledakan. Namun, ada beberapa penumpang yang mengalami luka ringan akibat terjadinya benturan. Peristiwa ini pun dikenal dengan sebutan Gimli Glider. Selain adanya masalah teknis, ternyata ada human error yang terjadi. Sehari sebelum penerbangan, pesawat sempat mengalami masalah. Teknisi pesawat memberikan sebuah catatan dalam bentuk pound per liter untuk indikator bahan bakar. Sedangkan pesawat menggunakan kilogram per liter. Alhasil, saat pesawat pindah kru lain keesokan harinya, terjadi kesalahpahaman. Pesawat yang seharusnya diisi sebanyak 20.088 liter bahan bakar, namun hanya diisi sebanyak 5.000 liter saja. Alhasil, pesawat pun kekurangan bahan bakar. Kapten Robert sendiri mendapatkan sanksi keras dari perusahaannya. Namun pada akhirnya, ia diberikan penghargaan Federation Aeronautic International Diploma for Outstanding Airmanship untuk pertama kalinya, atas aksinya melakukan pendaratan darurat dengan selamat. Nah, itu dia teman-teman beberapa kisah pesawat yang harus melakukan pendaratan darurat. Tentunya kejadian tersebut akan sangat menegangkan bagi para penumpang dan awak pesawat sendiri. Dan kita patut memberikan apresiasi pada kopilot ataupun pilot pengganti yang membantu melakukan pendaratan darurat dengan selamat. Kita doakan juga untuk para pilot yang meninggal dunia, semoga arwahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.